Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Kawanku si Pemuja Pohon Belimbing. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Gimana kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Kawanku si Pemuja Pohon Belimbing. Setelah pamit dari rumah Mas Ahmad, aku beranjak ke motor tuaku. Kusela dan kulajukan pelan motor mesin kanan ini. Laju motorku menyapu jalan yang gelap dan sepi. Suara angin malam yang berhembus dan membuat suara ke helm Honda keluaran lamaku. Ada hal yang mungkin tak bisa aku nalar pada malam ini. Mungkin jika dinalar, nyata atau tidak, akan terasa sulit bagi manusia yang mengedepankan logika daripada rasa. Contohnya adalah aku yang masih berkendara di jalan menuju gerbang hutan. Malam itu, dalam laju motorku, aku dibuat tidak nyaman sama sekali. Mungkin jika aku tak mengingat pesan Mas Ahmad, mungkin aku sudah mati karena takut dan terkejut. Bagaimana tidak? Baru memasuki area masuk hutan, aku sudah disambut. Apakah ini kemungkinan lainnya? Dari bola mata ini diperlihatkan hal yang tidak masuk akal. Setiap jengkal berjajar, wujud-wujud yang samar, dan tak bisa dijelaskan bagaimana rupanya. Tapi mungkin itu hanya wujud hitam, tapi serupa manusia pada umumnya. Menurutku, dari rimbunan ilalang dan pepohonan, berjajar rapi wujud-wujud yang membuatku bergidik ngeri. Semakin melaju roda akomodaku, semakin wujud-wujud itu tak ada habisnya, sampai aku merasakan merinding luar biasa. Kenapa? Aku tidak akan lupa dengan hal itu. Wujud-wujud itu tiba-tiba menunjukkan dan berkata, "Tebus dosamu dan patuhilah sang akhir zaman." Dek, dek. Bunyi degup jantungku seperti terdengar, begitu nyaring ketika mendengarnya. Kenapa mereka berkata seperti itu? Dan kenapa mereka menunjukku? Sebenarnya dosa apa yang sudah kulakukan? Apa mungkin aku adalah pendosa yang sudah melakukan dosa besar? Banyak tanyaku dalam otak ini sambil menahan rasa ngeri. Akan apa yang aku lihat ini? Apa salahku, Tuhan? Aku percaya Engkau adalah Maha Pengetahui. Berikanlah hamba petunjuk untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ucap dan tanyaku dalam hati yang sedang bertengkar dengan diri sendiri. Aku kebingungan dan aku sudah cukup lelah. Tapi aku belum menyerah untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi sama aku diperlihatkan dengan hal gila dan tak nalar ini. Aku percaya Tuhanku takkan meninggalkanku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kata-kata itu yang selalu aku sebut agar aku bisa tenang dan meredam rasa ngeri dalam relungku. Setidaknya dengan itu aku bisa sedikit tenang dalam menghadapi keanehan ini. Sampai tiba-tiba, sial, sungguh sial bagiku. Kenapa dalam keadaan mencekam seperti ini malah terjadi adegan klasik seperti di film-film horor? Kabel koplingku entah kenapa putus, dan decitan suara tadi menandakan bahwa motorku mendadak mati. Kupinggirkan motorku, kupinggirkan di depan sebuah bangunan kecil, serupa saung yang dibuat seadanya. Entah udaraku rasakan dingin, tapi keringatku tak henti-hentinya menetes dan membanjiri tubuhku ini. Apakah aku benar-benar merasakan ketakutan kali ini? Jalan yang sepi, suara serangga malam bagai sebuah hiasan
yang memecah keheningan di jalan yang berada di tengah hutan. Deru semilir angin dan gesekan dahan juga mengiringi sebuah melodi dengan kesan mengerikan pada malam ini. Dengan bantuan cahaya lampu flash sebagai penerangan seadanya, ku buka kap mesin di sisi kanan motorku dan benar, kabel kopling sudah lepas dari mesinnya. Kemudian ku buka bak bagasi di sisi kiri motorku. Semoga ada kabel pengganti untuk koplingku, ucapku dalam hati, dan berharap semoga ada, karena jika tidak, maka kemungkinan terburuk adalah aku harus mendorongnya, karena motorku tak akan mungkin bisa bergerak jika tanpa kopling. Itu pun jika aku dorong, aku takut staminaku takkan bertambah, karena aku tahu jarak untuk melewati hutan ini masih cukup jauh. Sejenak aku menghela nafas. Aku keluarkan rokok dan sebatnya untuk menenangkan diri. Alhamdulillah, ucapku dalam hati bebarengan dengan rasa senang dalam hati karena kabel pengganti ada. Kemudian ku coba mengganti kabel kopling secepat mungkin sampai aku terkejut. Suara tokek tiba-tiba terdengar dalam kesunyian di hutan ini. Siji, loro, telu, papat, limo. Tanpa sadar aku menghitung bunyi suara tokek. Entah mungkin karena kebiasaanku, tanpa sadar aku menghitungnya sembari membenarkan motorku. Hah? Ganjil? Tanyaku dalam hati sembari menelan ludah. Aku masih ingat dengan ucapan seseorang dulu. Suara tokek terkadang juga menjadi sebuah kode alam, di mana jika suaranya ganjil, maka di sekitar kita ada sesuatu yang tidak beres. Ketika teringat perihal itu, kembali aku menelan ludah. Bahkan entah kenapa tangan ini gemetar saat memasang kabel kopling. Mataku juga tanpa aba-aba bergerak sendiri, seolah refleks memastikan sesuatu. Suara serangga malam kian kentara menyengat gendang telinga. Hanya itu yang disuguhkan padaku, yang masih sibuk membenarkan motorku dengan tubuh yang gemetaran. Angin semilir tiba-tiba berhembus dan membuat dahan-dahan kayu bergesekan. Aku masih sibuk dengan motorku. Selang beberapa menit, kabel kopling sudah berhasil terpasang. Meski tampak compang-camping, ku coba nyala motorku dan alhamdulillah bisa menyala. Aku segera putuskan untuk kembali melakukan perjalanan pulang. Tapi kembali perasaan yang tak enak muncul bebarengan dengan laju motorku yang awalnya berkecepatan 80 km per jam. Kini pelan-pelan melambat sampai menjadi 20 km per jam. Apa ini? Aneh, kenapa tiba-tiba seperti ini? Tanyaku dalam hati karena kebingungan. Lalu samar terdengar suara entah suara eraman atau suara nafas berat. Suara itu sangat dekat, tapi aku belum bisa memastikan arah suaranya di mana. Mungkin ini adalah hal bodoh. Tiba-tiba aku melihat kaca spion dan terkejut sekaligus merinding dibuatnya. Dari kaca spion ada wujud yang aneh sedang membonceng di jok belakang. Wujud dengan seluruhnya berwarna hitam dan di tangan kirinya memegang tasbih. Dalam sekejap langsung kututup mata lalu membukanya kembali. Aku baca doa-doa sebisaku, tapi ada suara batu dan mulai wujud itu berbicara dengan suara berat dan menyeramkan. Hai anak Adam, percuma kau membaca, tapi tak yakin. Sekarang tebus dosamu dan patuhlah pada sang akhir zaman. Suara itu membuatku gemetar. Ucapnya membuat nyaliku ciut. Nyaliku hampir tumbang karenanya. Tapi ku coba tetap percaya dan memantapkan hati. Lalu
wujud itu tiba-tiba ingin meraihku. Tapi Allahu Akbar, Allah. Gema suara azan berkumandang. Dan ketika kulihat ke belakang, bahkan berkali-kali aku lihat untuk memastikan wujud itu sudah tidak ada. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Akan lantunan gema azan ini menjadi perantara akan keselamatanku. Kulajukan kembali motorku. Tapi sebentar. Gema suara azan. Ini kan masih di jalan tengah hutan. Dari mana asal suara azan itu? Aku sedikit merasa aneh. Mungkin memang di sekitar sini ada masjid, pikirku sembari menenangkan diri. Nafas panjang ku hembus dalam-dalam. Lalu ku keluarkan dengan keras. Laju motorku masih membelah sunyi hutan. Dengan suara lantunan azan sebagai pengiringnya, ku pertajam indera pendengaranku dan ku ikuti arah di mana azan itu berada. Sampai benar-benar ada sebuah masjid. Mungkin bukan masjid menurutku, itu mirip musola, tapi sedikit lebih besar. Aku mungkin sebut saja ini sebuah masjid. Sebuah masjid di utara jalan dengan area terbuka di depannya. Gema suara azan itu berasal dari sana. Kembali ku percepat laju motorku. Lalu pelan-pelan aku turunkan kecepatan ketika sudah dekat. Ku perhatikan motorku tepat di depan masjid itu. Masjid dengan cat serba putih. Bangunannya cukup terawat meski ini berada di dekat jalan raya hutan. Aku turun dari motorku dan kulihat masjid itu. Kulangkahkan kaki menuju masjid itu yang masih bergema akan azannya. Tak ada siapa-siapa di sini. Kendaraan pun tak ada. Lalu siapa yang azan? Tanyaku dalam hati dengan rasa penasaran tinggi. Tak akan ada jawaban jika aku tak memastikannya sendiri. Gerutuku dalam hati. Kulangkahkan kaki menuju lantai keramik berwarna putih. Kulihat sekeliling juga. Di beberapa sudut banyak sekali cicak. Mungkin karena warna putih, jadi aku tak heran. Kuintip siapa yang sedang azan. Dan aku bisa pastikan itu adalah manusia, bukan jin, iblis, atau makhluk aneh. Aku pun berjalan ke sana dan kemari mencari tempat wudhu. Setelah beberapa saat aku baru menemukan, yaitu di sebelah kanan pojok masjid ini. Ku buka keran dan membaca basmalah. Kemudian aku melaksanakan wudhu. Dingin air di pancuran dan juga dinginnya hutan ini adalah peraduan yang menyulitkan jika mungkin kita tinggal di daerah ini. Menurutku kesan malas itu pasti ada dengan alasan dingin. Selesai wudhu, ku baca doa selesai wudhu dan segera masuk ke masjid. Ketika masuk aku lihat sudah ada orang insan manusia berkelamin pria yang sedang berzikir di saf pertama di pojok kanan. Aku pun mengambil posisi dan di sebelahnya untuk menunaikan sholat sunnah masuk masjid. Selesai kutunaikan, aku beranikan diri untuk bertanya pada sebelahku. Permisi, mohon maaf, kok cuma sendiri? Apa tidak ada makmum lain? Tanyaku pada orang itu, kemudian orang itu menjawab. Nanti kalau beruntung, pasti juga ada, jawab orang itu dengan senyum. Sudah waktunya iqomah, monggo, nanti kamu yang jadi imam ya mas. Nah, itu juga ada suara mobil. Pertanyaan masnya terjawab juga, ucap seseorang dengan baju lusuh, dengan jenggot dan rambut yang panjang, tapi sedikit acak-acakan di sampingku. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Suara iqomah terdengar begitu lantang, tapi tanpa mic. Lalu kenapa tadi bisa terdengar?
padahal jarakku tadi masih jauh. Ku tepis pertanyaan yang konyol dari otakku ini. Ku posisikan diri di sajadah imam, lalu perlahan kulihat satu persatu orang datang dan bergabung dengan orang di sampingku tadi. Sejenak aku mendengar beberapa orang nampak ramai memasuki barisan saf. Aku sedikit senang karena banyak makmum yang ikut dalam sholat subuh ini. Lalu, tanpa melihat belakang, aku berkata, Sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis sholah. Biasanya kalau ada imam mengucapkan itu, jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Tapi bukan hanya itu yang barisan belakangku ucap. Samar aku mendengar ada kata lain. Ada kata yang seolah tak asing ku dengar. Dan aku juga mendengar ada salah satu suara yang bagiku tak asing. Allahu Akbar. Takbir pertama kulakukan dan terdengar diikuti seluruh saf. Perasaanku tapi tak enak ketika aku membaca surat Al-Fatihah dan doa pendek. Seolah aku ditertawai, tapi aku tak tahu siapa. Sampai aku pada rakaat kedua dan memasuki at-tahiyat akhir. Ku baca doa agar dijauhkan dari fitnah Dajjal dengan suara lirih dan samar, tapi kembali aku dibuat merinding. Suara yang keluar dari mulutku ini sangatlah samar dan tak mungkin terdengar. Tapi kenapa makmum di belakangku juga membacanya? Tapi dengan arti yang berbeda, seolah ini seperti dejavu. Ku tahan dan sejenak diam untuk menguatkan mental sebelum salam. Tapi ada suara batuk dan eraman yang tepat berada di atas mimbar. Sedikit aku lirik sebelum aku melakukan salam. Dalam lirikan cepat, aku merasa gentar. Aku takut, Tuhan. Kenapa makhluk ini bisa di sini? Tanyaku sembari menahan geretaran tubuhku yang saya rasa ingin lari dari sini. Astagfirullah, astagfirullah. Ku ucapkan istighfar agar kembali tenang. Assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama dan aku melihat orang yang tadi azan sudah melotot ngeri dan seakan ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua aku ucapkan dan aku kembali dibuat merinding. Semua makmum yang aku lihat memasuki masjid tadi sholat dengan membelakangiku, yang dimana aku adalah imam mereka. Tapi ada satu orang yang tetap bertahan di kiblat. Tapi orang itu nampak terguncang dengan apa yang ia lihat. Ku balikkan badan dan berzikir serta berdoa agar diberikan perlindungan oleh Allah. Orang yang tadi azan itu tiba-tiba menghampiriku. Mas, iku opo? Tanya ia padaku. Namun aku tak menjawab. Aku tetap melanjutkan zikirku. Ia makin ketakutan dan kulihat kebingungan. Matanya seolah tak kuat dengan pemandangan yang ia lihat. Matanya melotot bagai orang yang linglung. Ku lanjutkan zikirku. Dek. Hatiku sedikit terguncang. Kata-kata dejavu itu kembali keluar. Akan ada suatu masa ia akan muncul dan memuliakanmu. Tanah yang subur dan keinginan dan terkabul. Dengan begitu patuhlah, karena ia adalah pemandumu. Masih Dajjal. Patuhlah, karena ia adalah pemandumu. Ngeri, kebingungan dan ketakutan. Bahkan sampai tak bisa menahannya. Aku seperti kedinginan dan gigiku seolah menggigil karena kedinginan. Ya Tuhan, apalagi ini? Kemudian aku mencoba membaca ayat kursi meski terbata-bata. Tapi bukannya pergi atau menghilang, mereka malah memutar lehernya sehingga kepala mereka menghadap ke arahku dan tubuhnya membelakangiku. Semakin ayat kursi kuucapkan lantang, maka pujian-pujian doa pada Dajjal semakin lantang juga, sampai membuat telingaku terasa sakit.
Aku belum mampu. Dan aku pasti akan mati jika tetap bertahan seperti ini, ucapku. Meski aku ingat pesan Mas Ahmad, tapi aku gusar dalam hati. Tapi sepintas ada yang aneh dari wujud-wujud makmum ini. Ada salah satu yang tidak memutar lehernya, dan itu di barisan saf paling belakang. Tiba-tiba orang itu menoleh, dan aku sangat terkejut dibuatnya. Mas, ayo pergi, ini kejadian edan, ucap orang yang menjadi muazin tadi. Ia menyeretku dan mengajakku keluar lewat jendela. Sebelum keluar, orang yang saf belakang itu tersenyum dan melambaikan tangan padaku. Di atas mimbar, kulihat juga ada sosok bertanduk yang sama. Ayo mas. Suara muazin itu berhasil mendarat dari lompatannya. Ayo mas, cepat. Kita harus segera pergi dari sini, ucap dan pinta kembali muazin padaku. Pus, prek. Aku melakukan lompatan dan mendarat dengan sempurna. Aku masih tak percaya dengan apa yang aku lihat. Mungkinkah ini hanya mimpi? Tapi ini nyata, bukan mimpi. Berkali-kali aku sempat bertengkar dengan pikiranku sendiri. Sampai ini motornya mas kan? Ayo pergi dari sini mas, cepat. Benar saja, muazin itu sudah mendorong motorku ke depanku. Tanpa pikir panjang, aku segera menjalankan motorku. Muazin itu pun berbonceng di jok belakang. Kulihat wujud-wujud makmum itu keluar dan menunjuk-nunjuk sambil berkata kepadaku, tebus dosamu, patuhlah pada sang akhir zaman. Aku tak menggubrisnya dan meninggalkan masjid dengan segera bersama muazin ini. Mas, tadi itu apa? Tanya muazin itu, dan aku menjawab, aku juga bingung. Karena memang aku juga kebingungan. Apa yang kulihat tadi apakah nyata? Aku pun memutuskan kembali ke tempat Mas Ahmad. Singkatnya, setelah menyusuri jalan di dinginnya hutan, sampailah kembali ke rumah Mas Ahmad. Assalamualaikum, ucapku salam dengan lantang sambil menggedor-gedor pintu Mas Ahmad. Klek. Waalaikumsalam, masuk, jawab salam dan pinta Mas Ahmad kepada kami. Klek. Pintu tertutup dan kami berdua diminta duduk di ruang tamu. Namun Mas Ahmad sedikit tersenyum, seperti sudah mengetahui sesuatu. Sampai, minum dulu. Antum pasti masih tidak percaya teman antum ada di sana kan? Pinta Mas Ahmad. Lalu bertanya. Aku hanya menjawabnya dengan anggukan. Kuseruput air putih dengan sedikit rakus. Bal, antum jangan khawatir. Saya akan bantu kamu, ucap Mas Ahmad. Dan seketika membuatku sedikit menemukan harapan. Tapi yang kamu hadapi bukan hal mudah atau sepele. Itu adalah satu yang akan menjadi hal terburuk di akhir zaman. Jujur, jika kita melihat kejadian ini, mungkin waktunya sudah dekat. Jelas panjang Mas Ahmad yang membuatku menelan lidah. Lalu Mas Ahmad bertanya, siapa orang yang antum bawa? Tapi bukan aku yang menjawab, melainkan muazin itu menjawab lalu bercerita. Muazin itu bernama Cak Min. Ia adalah musafir dari kota Madiun. Beliau sejenak singgah karena dirasa masjid itu enak. Dan jika dilihat tak ada yang mengurusnya, maka Cak Amin ingin sejenak tinggal di masjid itu dan mengurusnya. Cak Min juga sempat terkejut tentang apa yang baru saja ia alami. Baginya hal itu sangatlah tak nalar. Bahkan ayat-ayat suci seperti tak mempan kepada wujud-wujud aneh itu. Sementara kami menginap di rumah Mas Ahmad, sembari menunggu Mas Yasir memberikan informasi terbaru. Tapi yang jelas aku masih tak percaya. Hamam ternyata sudah sangat tersesat.